Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nur Aziza, mahasiswa Politeknik Negeri Riau, jurusan Sistem Informasi, generasi 23 kelas 2 SIB. Jadi pada video kali ini merupakan pertemuan ke-8 dari mata kuliah pemrograman framework lanjutan, di mana kita akan membuat laporan berdasarkan latihan yang telah diberikan oleh mata kuliah pemrograman framework lanjutan ini, di mana kita akan membuatkan atau menambahkan button yang nantinya mengarahkan ke halaman register dan juga halaman forgot password. Dan kemudian kita akan membuat sebuah halaman error page ketika kita mengakses sebuah halaman tapi URL-nya itu tidak ditemukan, maka kita akan mengarahkannya ke halaman error page atau not found page. Dan kemudian kita akan membuat user list yang nantinya kita akan mengambil data dari data dummy. Pertama kita akan masuk ke halaman login terlebih dahulu. Nah, untuk uh, mengarahkan ke halaman register dan juga halaman forgot password, pastikan kita sudah membuat file yang ingin kita tuju. Sini saya sudah membuat file forgot.jsx dan juga register.jsx. Dan jangan lupa halaman login.jsx-nya karena kita akan menggunakan login.jsx sebagai wadah untuk mengarahkan ke halaman forgot dan juga register. Nah, jadi untuk halaman login itu sendiri, kita akan menggunakan data dummy untuk mendapatkan username dan juga password, di mana untuk default username dan passwordnya itu kita menggunakan list dan passwordnya itu list pass. Dan kemudian kita akan membuat sebuah button yang mengarahkan ke halaman register dan juga password. Nah, jadi di sini ada button forgot password di mana kita buat tipenya itu button dan saat kita klik maka akan di navigate atau kita arahkan ke halaman forgot. Dan kita berikan class name itu teksnya itu warna green dan kita berikan underline. Dan teksnya itu forgot password. Dan kemudian untuk register, di sini kita buat button lagi dengan tipe button dan ketika diklik maka akan diarahkan ke halaman register. Dan untuk kelas name itu saya berikan warna hijau untuk teksnya dan kita berikan hover underline dan jangan lupa beri nama register. Nah, ini kan untuk navigate-nya diarahkan ke /forgot. Dan ini kita deklarasikan di main JSX-nya agar bisa dibaca nantinya ketika kita klik. Maka di auto layout kita buat root-nya itu kayak root path register dari elemen register dan root path forgot dari elemen forgot. Dan ketika kita jalankan, kita ke login, maka tampilannya bakalan seperti ini. Dan untuk passwordnya itu misalnya saya buat asal-asal, nah maka akan memberikan informasi error invalid credential. Dan kalau misalnya saya ketik password list pas, maka akan diarahkan ke halaman dashboard. Kita balik ke login. Nah, di sini ada button forgot password dan juga register. Ketika saya klik forgot password, maka akan diarahkan ke halaman forgot your password, halaman forgot, dan ketika saya klik register, maka akan diarahkan ke halaman register. Nah, lanjut kita akan masuk ke not found page. Nah, kita masuk ke bagian error page. Nah, jadi untuk mengambil untuk menampilkan error page ketika kita salah mengakses halaman atau URL, kita perlu membuatkan sebuah root path di mana kita akan mengambil slash, kemudian paramnya dari bintang ini, kemudian kita ambil elemen not found page. Nah, di sini saya menggunakan halaman
not found page ketika user mengakses halaman atau URL yang salah atau tidak ada, maka akan ditampilkan ke halaman ini. Dan dari tugas yang telah diberikan itu untuk error page-nya itu bisa diakses secara global. Maksudnya itu kita meletakkan root-nya itu di luar dari root elemen main layout dan juga root elemen out layout. Kenapa gitu kita letak di luar? Supaya lebih jelas hasilnya. Sebelumnya itu kita taruh untuk uh, not found page root, not found page-nya itu di bagian main layout. Ketika kita jalankan, maka hasilnya itu, nih misalnya saya buat nih di sini. Hasilnya itu mengikuti layout dari main layout itu sendiri, kayak nggak full. Sedangkan kita maunya dari halaman error page ini atau 404 itu full. Jadi makanya kita taruh atau kita letakkan di luar dari root main layout ataupun out layout. Maka ketika kita jalankan hasilnya itu full layar, menjelaskan itu not found page. Lanjut kita masuk ke materi user list. Nah, jadi untuk user list ini kita akan mengambil data user dari data dummy. Di sini kita import atau kita get menggunakan link dari Axios dan kita sertakan link dummy JSON-nya. Dan kemudian di sini kita akan membuatkan sebuah table di mana kita akan mengambil ID, nama user, email user, dan juga nomor user. Kemudian untuk kemudian di sini kita tetapkan user ID-nya. Kita tuh akan mengambil tabelnya itu dari berdasarkan user ID. Kemudian di sini untuk ID dari usernya itu kita ambil dari user.id supaya kita bisa memanggilnya nanti. ID-nya itu berdasar data dummy yang telah kita miliki. Kemudian first name dan juga last name. Kemudian user email dan juga user phone. Ketika kita jalankan, maka ini kita balik dulu ke dashboard. Kita pergi ke user. Maka di sini kita bisa melihat data dummy yang telah kita import dari dummy JSON. Mungkin sekian video dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.